البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu artikel yang berisikan tentang 6 pembahasan seputar sirah an-nabawiyah. 6 pembahasan seputar as-sirah an-nabawiyah. Disimak baik-baik barakallahu fikum. Sekarang kita masuki matan yang berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kata beliau, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiratan ya'rifuna annaha min adh-dhulmi wal 'udwan mithal az-zina. Apabila engkau telah paham bahwasanya mereka orang-orang kufar musyrikin maksudnya melakukan perkara-perkara yang banyak, dan mereka tahu ya, melakukan perkara tersebut tahu annaha minadz dzulmi wal 'udwan, bahwasanya perkara yang mereka kerjakan merupakan perbuatan kezaliman dan permusuhan, misal az-zina, seperti perzinaan. Jadi mereka tahu ketika berzina itu adalah perbuatan keji, perbuatan kezaliman, tahu mereka. Wa 'arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadah yataqarrabuna biha ila Allah, misal al-hajj wal 'umrah was-sadaqah 'alal masakin wal ihsan ilaihim wa ghair dzalik. Dan kamu tahu juga bahwasanya ketika mereka mengerjakan sesuatu berupa ibadah, mereka niatnya adalah yataqarrabun, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah Ta'ala, seperti haji, umrah, sedekah kepada orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin dan yang selain itu, ya kan? Nah, jadi posisinya mereka mencampur adukkan amalan kebaikan mereka lakukan, amalan kejelekan pun mereka lakukan juga. Paham ya? Kita selesaikan sampai bawah itu dulu. Wa ajalluhum indahum asyirk. Lihat ini. Dan yang paling mulia di sisi mereka antara ibadah-ibadah yang ada itu yang mereka lakukan, maksudnya perkara yang mereka lakukan ini yang paling mulia menurut mereka ya, sebenarnya adalah kesyirikan. Kita lihat, fa huwa ajal ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Maka perbuatan syirik itu adalah perkara yang mereka lakukan yang paling mulia menurut mereka, yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lihat ini, padahal itu kesyirikan, tapi mereka mengatasnamakan ibadah gitu loh ya. Kita lihat, kama dzakarallahu azza wa jalla anhum annahum qalu, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang mereka bahwasanya mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Lihat ini, kami tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadahi mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Jadi ketika mereka menjadikan orang-orang saleh menjadi perantara, kemudian mintanya enggak pada Allah Ta'ala langsung, mintanya kepada orang saleh, para wali, mereka anggap wali, itu kata mereka niatnya apa niatnya? Tujuan mereka agar mereka itu menjadi perantara saja. Kita enggak nyembah mereka gitu loh. Kata mereka ya, mereka hanya perantara yang
istilahnya menjadi jembatan antara kami dan Allah Ta'ala, biar semakin dekat gitu loh. Karena mereka orang-orang pilihan, orang-orang baik, orang yang berbuat dosa. Kita masih berzina, kita masih berbuat perbuatan dosa, perbuatan kezaliman. Sedangkan apa? Kita dalam posisi beribadah seperti itu nggak layak menurut mereka. Menurut mereka ya. Kita lihat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula syufa'auna indallah. Lihat. Ketika mereka mengibadahi, menyembah, mengagungkan orang-orang saleh, mereka beralasan apa? Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau dibilang menyembah nggak mau mereka. Karena menurut mereka itu sebagiannya karena jahil terhadap kesyirikan, jadi menyembah itu maknanya seperti orang sholat itu loh ya. Sholat di depan dia nyembah kayak gitu. Jadi kalau minta nggak nyembah namanya. Allah musta'an. Padahal meminta perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Ta'ala yang mampu itu ibadah. Paham ya? Nah menyembah Allah Ta'ala itu tidak mengharuskan sholat tok itu loh. Paham ya? Nah yang mereka pahami menyembah itu sholat itu, sholat di hadapan mereka itu nyembah. Nah sedangkan kalau barakallahu fiik ibadah atau yang semisalnya itu, kalau menurut mereka selama itu bukan sholat atau yang semisalnya tidak dikatakan menyembah. Allahul musta'an. Kita lihat sini biar tambah jelas penjelasannya. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah, kita lihat di situ. Haula ahlul jahiliyah, mereka inilah orang-orang jahiliyah. Kanu yumarisuna al-qaba'ih. Dahulu kala mereka orang jahiliyah yumarisun, terbiasa terus-menerus melakukan perbuatan qaba'ih, perbuatan keji. Qaba'ih itu perbuatan keji, perbuatan jelek. Az-zina, war-riba, wal-kaba'ir. Bayangkan itu, karena mereka merasa itu udah biasa gitu loh ya, perbuatan yang mereka lakukan perbuatan biasa. Sehingga ketika mereka mau tawaf, orang jahiliyah itu mereka telanjang dulu. Telanjang dulu kemudian baru tawaf karena merasa pakaiannya kotor gitu ya. Pakaiannya kotor, penuh dengan apa? Dosa, sehingga enggak layak kalau tawaf ngelilingi Ka'bah dalam kondisi pakaiannya kotor, akhirnya telanjang. Itu sebelum ada larangan ya, larangan orang musyrikun untuk mengelilingi Ka'bah, tawaf, dan juga larangan apa? Tawaf Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nah, awal mulanya mereka santai-santai. Jadi dalam artian tawaf dia telanjang dengan alasan pakaian mereka kotor, penuh dengan dosa katanya. Sampai-sampai apa ucapan yang mereka ucapkan dalam pantun itu? Al-yauma Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluh. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala yahilluh. Artinya apa? Pada hari ini yabdu ba'duhu aw kulluh, nampak sebagiannya atau nampak semuanya. Wa ma bada minhu fala uhilluh. Wa ma bada minhu fala uhilluh. Yang nampak darinya enggak aku halalkan. Maksudnya mereka walaupun telanjang itu enggak saling melihat. Kalau ada yang melihat enggak dihalalkan itu. Jadi mereka posisinya oryanan, telanjang itu. Tawaf. Dulunya ya, ketika sebelum turun ayat larangan. Nah, setelah itu kaum muslimin punya kekuatan, mulailah apa? Datang larangan bahwasanya orang musyrikun tidak boleh tawaf lagi dalam keadaan seperti itu. Nah, dan juga orang-orang musyrikun dilarang memasuki wilayah tersebut. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Berikutnya, wa ma'a hadza 'indahum baqaya min dini Ibrahim alaihi wassalam. Bersamaan dengan ini, di sisi mereka masih ada sisa-sisa, baqaya itu sisa-sisa. Sisa-sisa dari agama Ibrahim alaihissalam. Kanu yahujjun wa ya'tamirun. Dari orang musyrikun, orang kufar jahiliyah. Orang jahiliyah maksudnya, mereka itu ternyata masih ada di sisi mereka itu bekas-bekas ajaran atau sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka tetap haji, umroh ada walaupun orang jahiliyah. Wa kanu yatasaddaqun 'alal muhtajin, dan dahulu mereka juga bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Lihat ini, padahal orang-orang jahiliyah. Hadil af'al thayyibah. Perbuatan-perbuatan ini bagus, lakin akan tetapi laisa ma'aha tauhid. Penting ini. Perbuatan tadi bagus, berhaji, umrah, sedekah, tapi ternyata mereka tidak punya apa tadi? Tauhid. Tidak punya tauhid. Itu yang membuat apa? Amalannya enggak diterima. Nah,
Walakin laisa ma'aha tauhid. Wal amal wa in kana amalan thayyiban, dan perbuatan tersebut walaupun perbuatan bagus, amalan yang bagus, idza lam yakun ma'ahu tauhid fa innahu la yufidu sahibah. Lihat ini. Walaupun amalan tersebut amalan yang bagus, perbuatan yang bagus, tapi kalau enggak ada tauhidnya bagaimana? Tidak bisa memberikan manfaat kepada pelakunya gitu loh. Karena tauhid nomor 1. Antum hafal rukun Islam atau tidak? Rukun Islam ada berapa, Muhammad? 5. Yang pertama tauhid atau bukan? Naam, tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nomor 1. Paham ya? Sehingga salat, puasa, zakat, haji tanpa tauhid itu bagaikan apa? Bangunan tanpa pondasi. Nah, terus bagaimana? Ya roboh. Enggak ada apa? Manfaatnya. Lihat ini. Mereka haji, umrah, sedekah, tapi ada tauhidnya enggak mereka? Mereka ada tauhidnya enggak ada? Orang jahiliyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sehingga apa? Ketika mereka beramal amalan seperti ini, la yufidu sahibah, tidak bisa memberikan manfaat kepada pelakunya. Wa ya'maluna amalan sayyi'atan, disimak. Dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang jelek. Nah, mengerjakan amalan-amalan yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Ila janibi hadil a'mal thayyibah, lihat. Di samping mereka melakukan amalan-amalan yang baik tadi itu, mereka juga melakukan amalan-amalan jelek. Orang-orang jahiliyah, zina, riba, melakukan dosa-dosa besar. Ya'maluna amalan sayyi'atan a'dhamuha asy-syirk, lihat ini. Paham ya? Nah, yang paling agungnya, paling besarnya, paling mulianya menurut mereka, ajal itu paling agung, paling besarnya adalah apa? Perbuatan jelek yang mereka lakukan, kesyirikan. Lihat ini. Allahul musta'an. Yaf'aluna az-zina wa ya'kuluna ar-riba wa ya'kuluna al-maisir. Lihat ini. Mereka melakukan perzinaan, memakan harta riba, memakan harta perjudian, maisir, perjudian. Wa hadhihi kabairu, ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Lakin a'dhamuha asy-syirk. Lihat ini. Akan tapi dosa besar yang mereka lakukan tersebut yang paling besarnya adalah syirik. Paling besarnya apa? Syirik. Justru itulah yang menghancurkan amalan semuanya. Karena bukan syirik kecil yang mereka lakukan, syirik besar, nyembah berhala. Paham ya? Naam. Kemudian apa kata beliau? Min ibadatil asnam wa ghairiha, berupa mengibadahi berhala-berhala dan selainnya. Hancurlah amalan mereka yang mereka lakukan, haji, umrah, sedekah, hancur semuanya. Nah, karena apa? Karena barakallahu fiik, dihancurkan dengan apa? Dengan amalan kesyirikan tadi itu. Amalan kesyirikan. Syiriknya bukan kecil ya, akbar, nyembah berhala, nyembah patung. Nah, ikhwan fi din azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi, disimak baik-baik. Wa yataqarrabuna biha ila Allah, dan mereka mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan tadi kepada Allah Taala. Yataqarrabuna bihadza syirki ila Allah, lihat ini. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan kesyirikan. Bayangkan, mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan perbuatan kesyirikan. Paham ya? Sebabnya kenapa? Min jahlihim, sebabnya karena bodohnya mereka. Jadi mereka, barakallahu fiik, perbuatan syirik yang mereka lakukan karena bodohnya mereka itu enggak tahu kalau itu syirik gitu loh. Paham ya? Sehingga mereka jadikan itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Alasannya apa kemarin? Atau tadi kita baca alasannya? Pertama, untuk litaqarrub. Karena bodohnya mereka, perbuatan syirik litaqarrub. Kedua alasannya apa? Mereka para pemberi syafaat katanya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Yaqulun, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Lihat ini. Kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak menyembah mereka, melainkan apa? Agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan, katanya. Allahul musta'an, seperti itu. Undur kaifa yaf'alul jahl bi ashabih. Lihat ini. Perhatikan bagaimana kebodohan itu memperlakukan pemiliknya. Kebodohan memperlakukan pemiliknya itu loh. Jadi kalau orang bodoh, ya seperti ini keadaannya. Kesyirikan malah jadikan apa? Lahan untuk beribadah. Kesyirikan dijadikan apa? Nah, barakallahu fik, bahan sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Keliru atau tidak? Keliru, lihat ini. Nah, yaj'alul haqqu yaj'alul haqqa batilan wal batil haqqa. Lihat ini. Kebodohan bisa menjadikan yang hak itu batil dan yang batil hak. Syirik, perbuatan syirik, makanya dijadikan apa? Nah, barakallahu fiik, amalan yang katanya bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Allahul musta'an. Yaj'aluna syirka tauhidan wa taqarruban ila Allah azza wa jalla. Disimak itu. Mereka menjadikan kesyirikan itu sebagai tauhid dan menjadikan kesyirikan itu sebagai taqarruban, bentuk pendekatan diri kepada Allah taala. Sangat besar kekeliruannya ini ya. Karena apa? Hancur amalannya. Jadi dia beramal seolah-olah itu adalah amalan ibadah, padahal amalan kehancuran, merusakkan apa? Merusak barakallahu fi kebaikan dia dunia dan akhiratnya. Allah musta'an. Kita lihat, wa hadza yu'tika wujubal ihtimam. Kisah ini semuanya tragedi kejadian jahiliyah tersebut memberikan kepadamu wajibnya ihtimam bi amril aqidah. Lihat ini. Perhatian penuh dengan perkara akidah. Jangan sampai akidah kita rusak. Jangan sampai kita sudah memahami Al-Qur'an dan Sunnah kemudian akidahnya tidak beres. Jangan. Takut dengan setan, takut dengan kegelapan, takut dengan jin, takut dengan batu besar, takut dengan pohon besar, takut dengan bayang-bayang pohon yang bergerak. Jangan. Katanya muwahhid. Muwahhid lampu mati kok takut. Muwahhid nomor berapa itu Pak itu? Karena muwahhid ya akhirnya udah belajar kitab tauhid. Lampu mati gelap, takut dia. Takut apa? Setan katanya. Berarti belum lulus belajar apa? Tauhidnya. Allah musta'an. Takut kegelapan itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Takut batu besar, takut pohon besar, takut bayang-bayang apa? Pohon, itu enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena secara praktek enggak bisa membahayakan. Itu namanya jaban penakut. Ada bayang-bayang pohon besar, kena cahaya apa? Lampu, gerak-gerak tuh bayang-bayang. Takut dia, mundur-mundur dia. Namanya jaban penakut. Paham ya? Kalau meyakini itu adalah sesuatu sosok yang berbahaya, syirik. Bayangkan itu. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi belajar tauhid diresapi di dalam hati dan jiwa kita. Setelah itu apa barakallahu fiik? Praktekkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kunci yang paling besar, yang paling bagus, zikir yang paling bagus, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di antaranya ya. Naam. Kita lihat sini. Wa amri tauhid wal fiqh fi dzalik, ya kan? Perhatian penuh dan perkara akidah dan perkara tauhid dan apa barakallahu fiik memahami hal tersebut. Jadi bukan hanya tahu tok dipahami. Sudah belajar lama, kitab tauhid sudah lulus, sudah bisa mempelajari dan sudah selesai, tapi enggak tahu makna la ilaha illallah. Kurang atau tidak? Kurang. Dulu ada kisah orang Indonesia belajar di Yaman, di daerah Hadramaut namanya Darul Mustafa, pusatnya orang-orang Sufiyah. Bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun belajar sana. 10 tahun. Yang dipelajari fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i. Tapi begitu ditanya tentang tauhid enggak tahu, bayangkan itu. Taunya ya tiada Tuhan selain Allah, ya taunya. Keliru atau tidak? 10 tahun bayangkan belajar fikih Syafi'i. Nah, akhirnya sama ikhwah Ahlus Sunnah ditelepon. Udah berapa tahun belajar sana? 10 tahun katanya. Ternyata ditanya masalah tauhid enggak tahu dia. Terpancinglah dia untuk apa? Untuk belajar. Bayangkan 10 tahun kurang lebihnya mempelajari fikih Syafi'i saja. Tauhid enggak paham sama sekali. Tauhid tidak paham sama sekali. Nah, seperti itu. Karena la ilaha illallah kalau paham maknanya itu bukan sekedar paham saja, konsekuensinya itu berat. Kalau orang-orang terbiasa berbuat kesyirikan, nyembah batu, nyembah pohon besar, nyembah pohon dikeramatkan, barakallahu fiik, minta kepada bebatuan, minta kepada si mayit, itu kalau barakallahu fiik harus merealisasikan, mewujudkan kalimat la ilaha illallah sangat berat kalau dia tidak siap. Karena apa? Harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Orang-orang musyrikun, kufar Quraisy, kenapa berat mengucapkan hal tersebut? Kenapa berat? Kenapa? Kira-kira? Karena paham maknanya. Makna la ilaha illallah paham mereka. Sehingga mereka mengucapkan enggak mau karena konsekuensinya itu. Paham ya? Nah, malah marah-marah, teriak-teriak, "Ali hadza jama'tana." Nah, seperti Abu Lahab itu kan suruh mengucapkan, karena Rasulullah mengajak apa? Mengajak masyarakat waktu itu untuk mengucapkan la ilaha illallah ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai segenap manusia, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Marah-marah mereka. Enggak terima mereka, protes. Kenapa? Karena konsekuensinya kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah, an-nafyu wal isbat. Konsekuensinya harus meniadakan semua sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Padahal mereka nyembah apa? Berhala, nyembah patung, enggak mau mereka. Paham ya?
Dan konsekuensinya apa barakallahu fiik? Menetapkan semua ibadah murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi sambungannya itu. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah, i'tarafu annahum ya'budunahum haitsu qalu. Mereka mengakui bahwasanya mereka mengibadahi orang-orang saleh atau yang semisal mereka dengan ucapan mereka ma na'buduhum. Lihat ini. Ma na'buduhum. Kami tidak mengibadahi mereka. Kami tidak menyembah mereka, perhatikan. Lakin yaqulun, akan tapi mereka mengatakan, ma qasadna bihadil ibadah illa annahum yuqarribunana ila Allah. Lihat ini. Ya, na'am. Jadi mereka mengakui itu perbuatan mereka akui, tapi mereka mengatakan apa? Kami tidak menginginkan dengan ibadah tersebut kecuali na'bud. Na'bud itu ibadah itu loh. Kami tidak mengibadahi mereka. Berarti nah barakallahu tahu gitu loh aslinya ya. Nah, cuman mereka mengatakan kami tidak menginginkan dengan ibadah tersebut illa kecuali annahum yuqarribunana ilallah, kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami ini kepada Allah taala. Itu tujuan mereka katanya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wa yadunnuna anna hadza amalan thayyib. Mereka menduga menyangka ini amalan bagus. Mereka mengira apa? Itu adalah amalan bagus. Li'annahu ta'dhimun lillah wa ijlalun lillah. Lihat ini. Dikarenakan itu merupakan pengagungan kepada Allah taala dan bentuk pemuliaan kepada Allah taala katanya. Allahul musta'an. Haitsu innahum yuqarribunana ilaihi li'annana la nasil ilaihi. Lihat ini syubhatnya, lihat syubhatnya ini. Haitsu innahum yuqarribunana ilaihi li'annana la nasil ilaihi illa bi ibaratihim. Alasan mereka, lihat ini. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah taala dan pemuliaan katanya. Kenapa? Dikarenakan mereka ini orang-orang soleh ini, kata mereka, itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah taala. Paham ya? Dan kami tidak akan sampai kepada Allah taala kecuali mengibadahi mereka. Lihat ini. Kami tidak akan sampai kepada Allah taala kecuali harus nyembah mereka dulu, orang-orang soleh ini. Dijadikan perantara gitu loh. Paham ya? Itu syubhat yang berbahaya. Dibantah oleh Allah taala, disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, kalau berdoa langsungan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Enggak usah pakai perantara sudah. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan Allah taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu semuanya dalil yang menunjukkan kalau minta langsungan, enggak usah pakai perantara. Allah taala bukan makhluk. Jangan bayangkan seperti makhluk. Memang kalau manusia rakyat sipil, itu kalau minta udah presiden atau atasan, itu biasanya lewat apa? Perantara-perantara, bawahan-bawahan, biar sampai kepada atasannya. Tapi kalau Allah nggak perlu. Nah, mereka menyangka, menduga bahwasanya mereka ini nggak sampai, banyak dosanya, menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara. Allahul musta'an. Itu kekeliruan. Itu merupakan apa? Kekeliruan yang sangat besar. Kita lihat sini. Fahum yuqarribunana ila Allah li'annahum salihun. Lihat ini. Maka mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah taala karena mereka adalah orang-orang saleh. Jadi mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantaranya. Allahul musta'an. Mintanya enggak langsungan. Mintanya enggak langsungan melalui perantara orang-orang saleh atau semisal. Lihat itu. Merasa kotor, merasa banyak dosanya. Kalau banyak dosa, taubat, istighfar. Paham ya? Bukan malah menjadikan perantara kepada orang-orang soleh sebagai perantara untuk apa? Sampai kepada Allah taala. Wa hum ya'nuna al-malaikah, yang mereka inginkan adalah para malaikat. Sama aja, enggak boleh juga. Wa ya'nuna al-anbiya misl Isa alaihi salam, dan mereka menginginkan dari kalangan para nabi seperti Isa alaihi salam. Yattakhidunahum wasa'ita. Lihat ini. Mereka menjadikan wasa'it perantara bainahum, antara mereka, wa bainallah, dan antara Allah taala, liyuqarribuhum ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Kesimpulannya barakallahu fiik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya kekeliruan mereka, gagal pahamnya mereka barakallahu fiik, mereka merasa diri mereka kotor, merasa diri mereka enggak sampai kalau langsung kepada Allah taala, sehingga menggunakan perantara-perantara itu adalah apa? Adalah keyakinan yang batilah. Nah, ya, pemikiran yang tidak benar. Justru kalau mereka merasa kotor, banyak dosanya, bertobat, istighfar kepada Allah taala. Adapun minta harus langsungan kepada Allah taala. Sebutkan dalam hadis, Allah taala itu merasa malu kalau melihat hambanya minta
menadahkan kedua telapak tangannya kemudian mengembalikan dalam kondisi apa? Kosongan. Jadi seperti itu keadaannya. Kemudian Allah Ta'ala itu semakin diminta semakin senang. Beda dengan makhluk atau manusia. Manusia itu kalau semakin diminta, minta, marah atau enggak? Kalau makhluk marah, tapi Allah Ta'ala apa? Senang. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis kalau minta apa? Jangan ada istisna. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah jika Engkau menghendaki. Enggak boleh berdoa seperti itu. Paham ya? Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah jika Engkau menghendaki. Enggak boleh. Dengan jazm, ampunilah hamba-Mu ya Allah. Jazm, pasti. Paham ya? Dalam artian enggak, jangan antum pakai in syi'ta jika Engkau mau, jangan itu enggak. Itu enggak benar dalam berdoa. Paham ya? Nah, Allahumma rzuqni razaq in syi'ta. Itu enggak boleh, lafaz in syi'ta ini enggak boleh ya. Jadi kalau berdoa jangan dikasih pengecualian dengan in syi'ta. Faham? Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik insyaallah. Hayakallah barakallahu fiik insyaallah. Enggak usah pakai insyaallah. Kalau doa barakallahu fiik cukup. Paham ya? Insyaallah ya besok anak akan ziarah ke rumah antum insyaallah benar. Tapi kalau hayakallah barakallahu fiik insyaallah, barakallahu fiik insyaallah. Insyaallah enggak usah pakai itu keliru dalam masalah berdoa ya. Langsungan minta kepada Allah Ta'ala, tidak perlu pakai perantara dan berharap semoga Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.